Dari kapan sampai kapan di capture jumlah percakapannya atau di potret jumlah percakapannya? Oke, baik. Jumlah percakapan ini Mbak, kita dari tim itu ngesortirnya dari jam 20.12 ketika debat pertama dimulai. Ya, mulai dari visi sampai sekitar hampir debat itu tidak mendominasi. Bahkan Sandi lebih tinggi ketimbang Kiai Ma'ruf. Tapi ketika debat mungkin netizen sangat antusias karena kita tahu kan di debat pertama Ma'ruf Amin dan Sandi juga tidak terlihat banyak berbicara. Dan ketika mereka melakukan debat, oh ternyata Ma'ruf Amin, orang-orang semua pada kaget seperti itu. Jumlahnya 67.879 percakapan soal Ma'ruf Amin dan 45.938 percakapan soal Sandiaga Uno. Ya, yang menarik jumlah akunnya tapi berbalik. Kalau Ma'ruf Amin lebih sedikit, jumlah akun yang memperbincangkannya 18.150, sementara Sandiaga Uno 20.956. Kenapa? Nah, ini sangat menarik banget. Karena selama kita neliti nih, belum pernah nih, biasanya kalau percakapannya banyak, oh ternyata jumlah akunnya juga banyak dong. Nah, ternyata faktanya dari pendukung yang menggunakan tagar Wapresku Kiai di Ma'ruf Amin itu sangat solid. Jadi mereka hanya menggunakan satu tagar. Dan mengapa Sandi lebih tinggi? Karena netizen yang menggunakan tagar Sandi menang debat, itu ada satu lagi. Jadi Sandi ganteng banget gitu lah, kalau saya tidak salah. Dan hal yang faktor lain yang membuat Sandi itu lebih tinggi dikarenakan program Sandi yang terkait akan menghapuskan UN untuk pencarian bakat. Ternyata banyak netizen yang belum mendapatkan hak pilih itu berbicara soal itu. Siswa itu juga turut berkomentar soal itu ya. Jadi yang menarik di debat Cawapres ketiga ini, jumlah percakapan tidak sama dengan jumlah akun yang memperbincangkan. Masing-masingnya kalau Ma'ruf Amin lebih unggul di jumlah percakapan, sementara Sandiaga Uno lebih banyak di jumlah akunnya. Yang menarik yang warna hijau dan merah ini adalah sentimen positif dan negatifnya. Bisa dijelaskan jumlahnya? Untuk Kiai Ma'ruf ini 98% positif dan 2% negatif. Jadi 98% ini keunggulan dari Ma'ruf Amin itu beliau sangat menguasai dan netizen tuh sangat menunggu sekali. Oh ternyata ketika Ma'ruf Amin melakukan debat, oh ternyata dia sangat menguasai. Dibandingkan debat pertama. Dibandingkan debat pertama yang banyak pembicaraan beliau yang terlalu panjang, yang dipotong oleh presenter sebagai itu. Kalau di Sandiaga Uno? Sandi itu kenapa dia 79% dan 21%-nya negatif? Sandi itu sangat tidak banyak berbicara soal masalah yang akan dia selesaikan. Terus juga netizen mengatakan bahwa program OKOC seperti itu. Kita akan lihat lebih detailnya dari top issue yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin maupun Sandiaga Uno. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat dari netizen atau warganet, bukan merupakan penilaian masyarakat secara keseluruhan ya, Mas Yoris. Jadi kalau top issue-nya dari Ma'ruf Amin seperti apa, positif dan negatif? Nah, seperti yang kita lihat tadi, Ma'ruf Amin positif karena penampilan Ma'ruf Amin itu melampaui ekspektasi. Karena awalnya yang seperti saya jelaskan tadi, di debat pertama Ma'ruf Amin sangat terlihat tidak menguasai, terus juga banyak pembicaraan beliau yang dipotong. Tapi ketika beliau menyampaikan itu sangat melampaui ekspektasi. Terus kedua, dengan program globalisasi budaya dipuji netizen. Karena beliau juga sudah berpengalaman, sudah menjabat banyak sebagai ini. Nextnya tinggi. adalah Terus stunting yang sangat bisa memukul balik soal tadi bicara soal stunting dan juga tadi ya dijelaskan soal tagar dukungan. Tapi negatifnya ini ada yang tidak paham dengan maksud 10 years challenge yang tadi berkali-kali disampaikan Ma'ruf Amin. Lalu berikutnya infrastruktur langit ini terkait dengan tadi ya startup, infrastruktur terkait dengan digital tadi ya, dan juga sindiran membaca contekan. Ini kata netizen. Kalau berikutnya top issue dari Sandiaga Uno, positif negatifnya? Positif dari Sandiaga Uno, beliau akan menghapuskan UN dengan membuat program untuk apa? Menghapuskan UN menghapuskan UN. Terus kedua, beliau Siap program Rumah Siap Kerja yang disorot positif oleh netizen. Terus penampilan dan penyampaian beliau yang sangat santun dan menghargai Kiai Ma'ruf, dan itu sangat membuat beliau mendapatkan sentimen positif. Nah, ini tagarnya itu ya yang tadi disampaikan di awal. Tagarnya tuh ada muda kaya, cerdas, gesit ganteng, tidak fokus. Dan Sandi menang debat. Kalau yang negatifnya tadi? Nah, negatifnya seperti yang saya bilang, OKOC ini sudah pernah dideklarasikan oleh Sandiaga Uno saat di Pilgub DKI. Dan netizen menganggap OKOC itu cukup gagal. Itu kata netizen ya? Tapi kenapa masih dipromosikan? Terus kedua, Sandiaga Uno menjelaskan pernah menjadi pengangguran. Dan netizen merespon, ternyata Sandiaga Uno yang orang yang berpendidikan, yang kaya, tapi menjelaskan itu. Terus yang kedua, Sandiaga Uno kerap
mengangkat kisah seseorang yang dia temui di berbagai titik. Tadi Bu Lis salah satunya Nah, misalnya. Bu Lis salah satunya seperti itu. Berikutnya? Terus juga dinilai kurang meyakinkan dalam menjawab seolah berputar-putar seperti itu. Yang menarik juga tadi yang muncul di media sosial ada tagar meskipun tidak mendominasi debat slow. Iya. Itu apa sih yang disampaikan netizen? Kenapa dianggapnya debatnya slow banget? Nah, debat slow itu tuh seperti kayak netizen tuh kayak melihat ini perbedaan usia yang membuat Sandi tuh agak cenderung segan dan agak cenderung sopan. Jadi netizen menganggap debat kali ini tuh tidak menimbulkan gestur-gestur yang cukup emosional, gestur-gestur yang seolah menyerang secara pribadi seperti di debat pertama dan kedua seperti itu. Oke. Lalu apalagi tagar atau gerakan tweet yang disampaikan oleh netizen selama debat cawapres ini yang menarik kalau menurut pantauan Politika Wave? Kalau dari pantauan Politika Wave itu kayaknya dari infrastruktur langit itu ya Mbak ya. Itu tuh seolah-olah netizen tuh mengatakan, ada salah satu netizen yang mengatakan tuh kayak, Kiai Ma'ruf itu melampaui sekali ya berpikirnya, melampaui ke langit. Nah, terus juga masih tidak paham, seperti apa ya infrastruktur langit gitu. Okay. Terus juga dari Sandiaga Uno tuh kayak gimana ya untuk UN, ketika UN dihapuskan itu seperti apa solusinya? Apakah cuma sekedar janji seperti OKOC, DP 0 rupiah seperti itu? Jadi sebenarnya warganet ini tidak hanya mengquote atau lihat apa kutipan dari masing-masing calon wakil presiden, tapi juga mengkritisi ya apa yang disampaikan oleh cawapres 01 maupun 02. Iya, benar. Nah, untuk tahun 2019 ini cenderung netizen itu sangat masif berbicara di sosial media terkait politik. Walaupun kita tidak tahu undecided swing voters itu siapa, tapi mereka cukup antusias, khususnya pas debat. Sampai-sampai banyak bercandaan, banyak meme bertebaran. Nah, cepat juga ya meme-nya tadi. Cepat banget sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Yoris atas ulasannya. Kita akan bahas lagi apa yang menarik di media sosial di paruh berikutnya. Saya kembalikan dulu